teks ini. Nah, kita masuk ke bagian strukturnya. Struktur teks eksposisi terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Bagian kedua berisi argumentasi, dan bagian ketiga berisi penegasan ulang. Kita akan bahas satu persatu. Kita masuk ke fakta dan opini dalam teks eksposisi. Nah, fakta dan opini ini sangat penting sekali untuk kita bahas dalam teks eksposisi, karena eksposisi sendiri adalah opini atau pendapat yang dikuatkan dengan fakta. Baik, sekian dulu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, bagaimana? Sudah menemukan apa yang seharusnya dicari? Ya, silahkan dicek. Itu instrumen penilaian yang kita gunakan hari ini. Bisa, Bu. Sudah bisa ya? Ini saya share screen juga. Instrumen penilaian yang kita laksanakan hari ini, yang kita gunakan hari ini. Jadi yang pertama sampean baca sebuah teks yang judulnya COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi global. Setelah sampean selesai membaca, silakan sampean mengerjakan 5 soal sederhana yang tentu ada kaitannya dengan materi serta teks ini. Yang pertama, setujukah jika teks tersebut dikatakan sebagai teks eksposisi? Kalau setuju alasannya apa? Kalau tidak setuju alasannya apa? Kemudian yang kedua, karena eksposisi itu harus informatif, jadi tentu simpulkan informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas tadi. Kemudian yang ketiga, 3, 4, dan 5 itu strukturnya. Yang ketiga, tunjukkan mana yang termasuk struktur tesis. Kemudian yang keempat, mana yang termasuk struktur argumentasi. Dan yang kelima, mana yang termasuk struktur penegasan ulang. Kemudian yang perlu kalian ketahui juga, sampean bisa dapat 100 kalau bagaimana? Nah, ini sampean pahami dulu. Jadi ketepatan mengungkapkan alasan, Bu Iva nanti nilainya dari sini, Cah. Ketepatan kamu mengungkapkan alasan, kemudian ketepatan mengungkapkan isi dari teks eksposisi tersebut, kemudian ketepatan menentukan struktur tesis, kemudian yang keempat, ketepatan menentukan struktur argumentasi, dan yang terakhir, ketepatan kalian dalam menentukan struktur penegasan ulang. Oke, dari penilaian ada yang perlu ditanyakan, Ja? Kemudian kita bahas tugas yang sudah kalian kerjakan tadi ya. Jadi yang pertama tadi soalnya, setujukah jika teks ini dikatakan sebagai teks eksposisi? Kalau setuju alasannya apa? Kalau nggak setuju alasannya apa? Silahkan dikemukakan. Siapa aja yang mau mencoba menjawab? Nggak usah Bu Iva tunjuk, silahkan belajar untuk aktif. Sania Fauzia. Ya, Mbak Sania Fauzia, silahkan. Soalnya dibaca, Mbak. Sama yang tulis atau enggak tadi, Mbak? Tidak. Tidak, saya bacakan. Setujukah kamu jika teks di atas, teks COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi global, itu dikatakan sebagai teks eksposisi? Kalau sampean setuju alasannya apa? Kalau nggak setuju alasannya apa? Silakan Mbak Sania. Setuju karena teks tersebut memuat informasi dan fakta. Setuju karena teks tersebut memuat informasi dan fakta, kemudian dikuatkan oleh argumen pendukung ya. Jadi silakan dilengkapi. Setujukah? Setuju karena teks tersebut isinya tentang informasi, isinya tentang pengetahuan yang dikuatkan oleh fakta-fakta pendukung. Itu jawaban nomor 1. Kemudian nomor 2, salah satu ciri teks eksposisi adalah informatif. Kemudian kamu disuruh menyimpulkan informasi apa yang kamu peroleh setelah kamu membaca teks judul COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi global. Ayo silakan yang mau menjawab pertanyaan nomor 2 siapa? Virus COVID-19 yang menjadi pandemi global. Belajar itu kan proses dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak paham menjadi paham. Jadi kalau ada kesalahan dalam proses tersebut itu hal yang sangat wajar ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita simpulkan dulu. Hari ini kita sudah mendapatkan tambahan pengetahuan apa. Jadi Saman simpulkan, hari ini Saman mempelajari tentang apa saja. Kesimpulannya hari ini kita sudah mempelajari tentang pengertian ciri-ciri struktur teks eksposisi, Bu.
Kita akhiri sampai di sini. Semoga hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Iva Oke. untuk ikut gabung dengan anak-anak. Jangan keluar dulu anak-anak. Sambil menunggu waktu bergabung dengan pleno di lembaga. Nah ini anak-anak saya sapa ini. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ini di kelas Bu Iva ini siswanya ada berapa anak-anak teman-temanmu satu kelas? 8E ada berapa ya? Berapa jumlahnya semua? Teman-temanmu siapa yang menjawab? Dini, boleh Dini jawab. Berapa temanmu satu kelas? Mbak Dini boleh jawab. Yeah. Mic-nya dinyalakan. Yeah, monggo Mbak Dini. 38. Oh 38. 38. Mbak Kiki Lutfiana. Nah, mana Mbak Kiki Lutfiana? Nggih. Nah, ini temanmu satu kelas 38 anak ini semuanya putri semua. Teman laki-lakinya dipisah sama kelas perempuan. Oh, ada kelas putri, ada kelas putra, begitu nggih? Nggih. Alhamdulillah. Muhammad Ibrahim Hasani. Muhammad Bagas Saputra. Hadir, Bu. Tadi hadir. Rifa Ardiansyah. Hadir, Bu. Rizky Ferdian. Tidak ada, Bu. Rofian Asrif. Mboten wonten. Oke. Ini alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Kita mulai. Ya, anak-anakku yang Ibu sayangi. Yang Ibu kemarin sebelum pertemuan minggu lalu sudah Ibu share bab apa yang akan kita pelajari hari ini, masih ingat? Coba. Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat dan bentuk akar. Tentunya kalian sudah referensi atau sudah buka buku yang kalian punya atau buka YouTube atau cari di Google gitu ya. Ada yang tahu apa itu bilangan berpangkat? Semangat. Sebelumnya kalian ingat burung Raja Wali tidak akan terbang tinggi dengan sayap begitu. Maka dari itu kalian harus semangat belajar untuk menggapai cita-cita kalian. Apa itu bilangan berpangkat? Oke, kalian simak di sini. Ya. Diperhatikan. Ini 5. Maka akar 20 itu bisa kita rubah menjadi akar 4 kali 5. Kenapa kita ambil 4 dan 5 bukan yang lain yang misalnya 10 kali 2 itu kan juga 20. Kenapa harus 4 dan 5 yang kita ambil? Karena 4 adalah bilangan kuadrat. Nah, 4 kan bilangan kuadrat. Yang hasilnya kan bulat. Hasilnya pas. Sehingga bisa kita akarkan. Ini kita jadikan seperti ini. Akar 20 itu sama dengan akar 4 kali 5. Kita sendiri kan akar 4 dikali akar 5 kali akar 4. Itu sendiri berapa? Akar 4 itu nilainya 2. Berarti kita bisa nulis 2 akar 5. Karena 5 tidak bulat, maka penyederhanaan bentuk akarnya cukup sampai seperti hasil di sini. Karena 5 tidak bisa kita rubah ke bentuk lain. 5 cuma 5 kali 1 faktornya.
Bisa di untuk yang lain. Itu ya. Berarti sampai di sini. Kalau tadi 20 kan bisa 4 kali 5. Yang 4 kita nilai akarnya, yaitu 2. Yang 5 nggak bisa dicari akarnya, ya tetap jadi menjadi 2 akar 20 itu sama dengan 3/3. 3 dibagi 3 berapa? Fatur Razikin. 3 dibagi 3? 3 dibagi 3, Razikin. 1, Bu. 1. Jadi 2 pangkat 1 itu 2. Boten. Bisa kita lanjut. Ini cara merasionalkan bentuk akar. Coba dilihat. Kenapa dirasionalkan? Bentuk akar yang bagaimana yang dirasionalkan? Apabila di dalam penyebut itu ada bentuk akar, berarti harus dirasionalkan. Kenapa? Karena penyebut bentuk akar tidak boleh. Rozikin ya, Muhammad Rozikin. Karena yang Muhammad Rozikin. Saya mau tanya ke ini, ke yang di laptopnya Pak Abdurrahim ini. Siapa ini? Yang di laptopnya Pak Abdurrahim ini. Halo? Ya, Yang backgroundnya almari Yala ini siapa ini? Mbak siapa ini? Ya. Papi Alfa. Papi Alfa. Namanya siapa Mbak? Papi Oh, Alfa. Zakia. Oke, saya mau nanya Mbak Zakia dulu. Ya, dengar suara saya. Iya, dengar. Rumahnya Mbak mana? Jauh dari sekolahan, Mbak. Boten. Yang keras, Mbak. Boten. Dan berapa kilometer? Berapa kilo kira-kira? 500 meter. Berapa meter, Res? Oh, 500 meter. Ya. Kalau ke sekolahan jalan kaki apa naik sepeda? Naik sepeda, Pak. Naik apa? Naik sepeda. Naik sepeda. Enggak. Wassalam biqauli Allahumma sholli alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. wa Pada acara penutupan akreditasi Madrasah Sanawiyah Abdullah ini ada beberapa acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah pembukaan surat Al-Fatihah, dan yang kedua adalah sambutan dari Kepala Madrasah Sanawiyah Abdullah, dilanjutkan dengan sambutan dari asesor mereka Bapak Zainal dan Bapak Rozim, sekaligus nanti dilanjutkan acara yang terakhir yaitu doa. Untuk acara pertama marilah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan dan kebaikan hidup dalam setiap detik waktu kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Madrasah Sanawiyah Abdullah kepada Ibu Dr. Anda Hajah Mahmudah. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Mudah-mudahan bermanfaat dan akan membuat Madrasah Abdullah ke depannya lebih baik. Amin. Amin. Selamat Zainal Arifin serta Bapak Muhammad Razim yang kami hormati. Kami pihak lembaga MTS Abdullah tidak bisa membalas suatu apapun
kecuali undangan doa jazakumullah ahsanal jaza. Oke, terima Amin ya rabbal alamin. kasih.